warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Teti Rosmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 dengan LPTK Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan berbagi praktik baik di dalam siklus 2, yaitu membuat alat sederhana yang menerapkan konsep listrik dinamis. Selamat menyaksikan. Atep, kenapa Atep? Katanya sakit, Bu. Oh sakit. Siapa lagi? Atep saja? Ya, Bu. Ya. Kita doakan ya, semoga Atep lekas sembuh. Amin. Dan besok bisa belajar lagi dengan kita semua. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kepada Ketua Kelas Fauji untuk memimpin doa. Yes. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa dengan menurut kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati buat. Doa dalam hati sesat. Terima kasih Koji sudah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian untuk menjawab dulu angket motivasi yang sudah Ibu bagikan linknya di grup. Silakan dibuka HP-nya masing-masing untuk mengisi soal motivasi dan soal pretest. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Belajar ya tentang listrik dinamis. Masih ingat nggak apa aja sih yang kalian pelajari di listrik dinamis itu? Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Apa lagi? Hambatan listrik. Hambatan listrik. Ada lagi masih ingat ya Putri? Hukum Ohm, Ibu. Hukum Ohm. Kalian akan mencoba untuk membuat alat sederhana ya yang menggunakan konsep listrik dinamis. Ya, tuh. Paham ya? Ya. Coba ini di sini Ibu ada sebuah gambar yang tolong diamati oleh semuanya. Gambar-gambar alat-alat ini. Tapi alat apa ya? Gambar apa ini? Coba apa yang kalian lihat? Ya, Luki. Pendetektor banjir. Alat pendetektor banjir. Tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama berhubungan dengan materi melalui studi literasi. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kuat arus listrik, hambatan dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik dengan tepat. Yang kedua, kalian juga nanti melalui studi literasi bisa membedakan mana rangkaian listrik seri dan paralel. Lalu melalui studi literasi dan diskusi kelompok, nanti kalian mencoba membuat alat sederhana yang menerapkan konsep listrik dinamis dengan benar. Setelah membuat, lalu kalian nanti mencoba bereksperimen, ya. Dan setelah itu menyajikan alatnya. Ya, kita duduk berkelompok ya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang sudah Ibu bagikan linknya ya. Sudah dites ya, gaya belajar kalian sudah tahu. Auditori mana? Iya, deket-deketan nih. Auditori 1, 2. Visual? Oke, visual 1 dan 2. Kinestetik? Ya, terima kasih. Hari ini kalian itu akan menggunakan model PJBL. PJBL itu adalah suatu proses pembelajaran berbasis proyek. Ya, di mana kalian itu nanti diberi kesempatan untuk mengembangkan dan memperdalam kemampuan
dan pengetahuan kalian dalam menyelesaikan suatu masalah. Gitu. Masalah dalam kehidupan sehari-hari itu kan banyak. Ya nggak? Salah satunya apa? Banjir. Makanya tadi Ibu memperlihatkan alat pendeteksi banjir. Bagaimana caranya ya supaya lewat model pembelajaran ini kalian nanti bisa mengembangkan kemampuan kalian, pengetahuan kalian. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa mengurangi kerugian dari banjir tersebut. Paham ya? Baiklah. Coba sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian ada beberapa video dan foto ya yang harus kalian amati ya. Sekarang video yang pertama ini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Nah ini, di sekolah kita juga ya. Ternyata air itu sudah mulai naik waktu kemarin hujan besar itu ya. Tuh, itu solokan udah mulai naik. Nah ini juga ada sungai yang meluap. Ini sampai meluap. Ini kejadiannya di daerah Ajasari waktu banjir bandang dan air itu keluar ke jalan. Baiklah, kalian tadi sudah mengamati berbagai video dan foto-foto yang sudah Ibu tayangkan. Menurut kalian, apa isi dari tayangan foto dan video tadi? Ayo, silakan. Dampak dari banjir. Dampak dari banjir. Lagi? Ya, Gloria? Kerugian banjir. Kerugian dari banjir. Ya, Putri? Penyebab dari banjir. Penyebab dari banjir. Oke. Ibu akan membagikan soal. Nah, soal-soal ini berhubungan tadi dengan video atau foto yang sudah kalian amati yang tadi. Jadi silakan dengan kelompoknya kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan didiskusikan dan dijawab ya. Silakan. Sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan tadi? Silakan. Ya, berdiri. Yang pertama ada banjir bandang, yang kedua banjir genangan, dan yang terakhir banjir luapan sungai. Oke, terima kasih. Silakan. Selanjutnya yang menjawab pertanyaan nomor 2, Gloria. Dari hasil diskusi kelompok saya, menurut gua apa penyebab terjadinya banjir yaitu hujan lebat, erosi dan tsunami. Oke. Ya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, ya berdiri. Menurut kelompok kami, dampak dari bencana banjir adalah munculnya masalah kesehatan seperti adanya penyakit kulit, diare, demam berdarah, dan lain-lain. Silakan. Ya, Nuki. Menurut kelompok saya, yaitu ada 3, korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, dan kerugian ekonomi. Mungkin Iya. ada yang lain. Oke, siap. Ada lagi jawaban lain? Soal yang nomor terakhir. Menurut hasil diskusi kelompok kami, langkah pencegahan supaya tidak terjadi banjir adalah menjaga lingkungan sekitar dengan baik, tidak membuang sampah ke sungai maupun selokan, menghindari pendirikan bangunan di pinggiran sungai. Oke, baiklah ya. Kalian nanti akan mengadakan perencanaan dulu dengan kelompok kalian. Diskusikan dengan kalian. Rancangan alatnya akan seperti apa? Ya. Sumbernya dari mana, Bu? Bebas. Kalian boleh memilih sumber dari manapun. Ya, oke, Ibu bagikan dulu ya. Ini LKPD-nya.
yang akan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing tentang rancangan alat dan juga uji coba alat. Jadi pembuatan alat ini nanti kalian dikerjakan di luar jam pelajaran. Ya. Lalu waktu penyelesaian ibu kasih waktu 1 minggu dari sekarang untuk pembuatan alatnya, ya. Kemudian hal yang harus diperhatikan oleh kalian, silakan kalian nanti bekerja sama dengan kelompoknya untuk membuat alatnya. Bagaimana bahan alat, cara kerja dari alat tersebut, bagaimana rancangan gambar dari alat yang akan kalian buat, ya. Lalu kalian nanti buat laporannya seperti yang sudah ibu bagikan. Coba lihat, ada formatnya. Format untuk membuat laporan kegiatan proyek, dan juga kalian uji coba dulu di rumah. Coba lihat formatnya, format untuk menguji coba alat. Paham? Itu ya. Jadi kesepakatannya itu. Nanti ketika kalian membuat alat, kalian buat video pembuatannya. Jadi didokumentasikan pada video pembuatan dan nanti dipresentasikan. Setelah anak-anak LKPD sudah ibu bagikan, silakan kalian berdiskusi untuk mendesain, untuk merancang alat yang akan kalian buat nanti. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Antara kelompok, ya. Dan juga nanti kalian buat video pembuatan alat, ya. Ibu akan melihat demonstrasi alat kalian nanti untuk pertemuan berikutnya. Paham? Paham. Dan jangan lupa gambar alat itu buat di karton. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kalian demonstrasi dari alat yang sudah kalian buat, lalu kalian tempelkan nanti kartonnya, gambar dari rancangan alat, dan videonya itu ditampilkan. Paham? Ya, selama seminggu ke depan ibu akan memonitor kegiatan kalian dan akan ibu nilai sampai sejauh mana perkembangan rancangan alat itu. Baik? Paham semuanya? Paham. Rancangan alat, ya, rancangan alatnya, kemudian membuat alatnya, dan juga menggambar, ya, menggambar rancangan alat yang sudah kalian buat. Nah, sementara itu ibu akan mengecek kemajuan proyek yang sudah kalian kerjakan. Ibu ingin melihat tabel monitoring atau uji coba alat pada pertemuan sebelumnya. Apakah sudah diisi oleh semuanya? Ya, kelompok, ya. Sekaligus nanti kalian mendemonstrasikan alat-alat yang sudah kalian buat. Dan nanti sesudah presentasi selesai, kelompok lain silakan menanggapi, ya, menanggapi dari hasil presentasi dan demonstrasi teman-teman kelompoknya. Paham? Paham. Baik. There's a stranger in my bed.
itu alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sofia Ramadhani dari kelas 9H. Halo semua, perkenalkan nama saya Sumi Garima Ramadan dari 9H. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafifah Nur Fadila dari kelas 9H. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Puspa dari kelas 9. Perkenalkan nama saya Sania Fadila dari kelas 9H. Karena sesi perkenalan sudah selesai, mari kita lanjut ke dalam materi. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada tujuan percobaan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada fungsi dari semua bahan, yang keempat ada cara kerja, dan yang kelima ada hasil percobaan. Mari kita lanjut saja ke dalam tujuan percobaan yang akan dibacakan oleh Syami. Tujuan percobaan ini untuk mengetahui atau mendeteksi akan terjadinya banjir masuk ke dalam rumah, sehingga dengan alat ini kita bisa mencegah atau mempersiapkan agar barang-barang kita tidak basah kuyup. Kedua ada alat. Alat itu ada lem tembak sama gunting. Kalau bahan ada styrofoam, seng, saklar, baterai, dan buzzer. Baik, fungsi dari semua alat yaitu yang pertama ada baterai. Baterai ini berfungsi sebagai mengalir arus listrik. Yang kedua ada buzzer. Buzzer ini berfungsi sebagai sinyal. Yang ketiga ada saklar. Saklar ini berfungsi sebagai alat untuk mematikan atau menyalakan si alat. Yang keempat ada kawat tembaga. Kawat tembaga ini berfungsi sebagai sensor. Dan yang kelima ada seng. Seng ini berfungsi sebagai pendeteksi alat. Cara kerja sistem ini yaitu dapat mendeteksi banjir secara otomatis dengan menggunakan prinsip water level sensor. Ketika sensor terkena air, maka sensor akan mengalirkan tegangan ke sistem. Mari kita lanjut saja ke dalam uji coba. Hasil uji coba dapat disimpulkan ketika air dimasukkan, styrofoam akan naik. Saat styrofoam naik, styrofoam akan menyentuh kawat tembaga. Hal ini menyebabkan buzzer akan berbunyi. Silakan bila di antara kalian semua ada yang ingin menanyakan. Silakan kepada kelompok auditoris. Saya dari kelompok auditoris 1 izin bertanya. Berdasarkan rancangan alat yang telah kalian buat, apakah ada alasan yang membuat kalian tertarik untuk membuat alat pendeteksi banjir tersebut dengan bentuk yang seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa kami membuat rancangan seperti ini? Karena dengan adanya rancangan seperti ini, kami jadi lebih tahu fungsi dari semua alat. Dan kami jadi lebih bisa melihat secara langsung bagaimana alat ini bekerja. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, dari kinestetik. Apakah alat ini sangat menguras daya baterai yang digunakan? Terima kasih pertanyaannya. Tidak, karena dengan ampere yang hanya rendah, yaitu dengan 9 volt, listrik tidak akan menguras baterai terlalu tinggi. Pak, terima kasih semuanya ya. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian hebat-hebat semuanya ini ya. Hebat-hebat, anak-anak hebat semuanya. Sekarang Ibu ingin minta kalian menceritakan pengalaman kalian coba selama membuat alat, perasaan kalian atau kesulitan-kesulitan kalian, apa yang dirasakan ketika membuat alat. Silakan, siapa dulu? Pepa ya. Pepa berdiri. Pengalamannya bagaimana? Pengalaman dari kelompok kami yaitu dengan selesainya kegiatan proyek ini kami dapat mendapat banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Manfaatnya kami bisa bekerja sama dengan baik, mendapat pengalaman, berdiskusi dengan baik, serta mendapat wawasan baru. Ya, alhamdulillah. Siapa lagi coba yang mau menceritakan pengalamannya, misalnya apa harus bagaimana? Ayo, ada kesulitan mungkin? Ya, silakan Queen. Pengalaman Queen. Ya, silakan. Alat ini sangat berguna bagi masyarakat Indonesia. Meskipun alat ini dirancang dengan sederhana, tetapi alat ini sangat berguna. Ya, ada lagi? Mungkin Jaki? Ya? Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak sudah menceritakan pengalamannya.
ketika kalian membuat alat, kemudian manfaat ya yang dari kegiatan ini. Baiklah, sekarang Ibu akan minta kalian untuk menyimpulkan ya, apa coba kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silakan, siapa dulu yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Ya, silakan kesimpulan dari kegiatannya. Kesimpulan dari kelompok kami, selain perancangan alat ini dan tentang banjir, dalam suatu proyek diperlukan kerjasama dan gotong royong. Ya, perlukan kerjasama ya. Siapa lagi? Ya, kelompok ini menyebutkan. Oke, silakan. Lastri. Alat pendeteksi banjir ini dapat mengurangi kerugian masyarakat yang akan terkena dampak banjir. Iya, terima kasih Lastri. Siapa lagi? Kesimpulan dari kelompok ini? Iya, silakan. Ini Seti kesimpulannya dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, perlu ada kerjasama kelompok dalam mengerjakan tugas kelompok. Dan yang kedua, bisa menerima pendapat dari anggota yang lain. Iya, terima kasih. Ada lagi kesimpulan? Oke, Lorin. Baik, jadi selain dapat manfaat, dapat ilmunya juga, kita juga dapat bisa apa ya? Ya. Gedein suaranya gimana? Berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman, kenangan dan sebagainya. Ya. Ya. Ya mungkin segitu aja. Oke, terima kasih. Ini dulu. Silakan kesimpulannya, Putri. Jadi terdapat banyak pengalaman, contohnya daripada ini alat kami beda daripada yang lain, jadi Iya. kami bisa melihat gitu, bagaimana cara mereka membuat dan bagaimana perbedaannya dengan kami. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat semua. Nah, sekarang waktunya Ibu ingin kita simpulkan sama-sama dulu ya. Berarti yang pertama dari kesimpulan yang sudah kita tadi kalian utarakan, di dalam suatu proyek dibutuhkan apa? Kerjasama, perencanaan alat ya, supaya alat yang kita buat itu semaksimal mungkin, dan alhamdulillah semuanya berfungsi dengan baik ya. Perencanaannya berarti betul-betul kalian. Lalu banjir itu menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Nah, salah satunya supaya kita bisa mengurangi kerugian ya dari penyebab banjir, kita ada waktu tadi yang sudah disampaikan oleh siapa itu, kelompok oleh Zaki ya, bisa mengurangi kerugian. Kita ada waktu untuk beres-beres dulu alat-alat di rumah dengan adanya alat mendeteksi banjir. Ya, alhamdulillah kesimpulan sudah kita dapatkan untuk pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu minta kalian untuk post test ya. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Silakan dibuka link post testnya yang sudah Ibu berikan di grup WA, dan Ibu kasih waktu 5 menit.
itulah langkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran tadi diberi manfaat, di jalan beri keselamatan. Doa dalam hati mulai. Doa otomatis. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Uji sudah memimpin doa. Terima kasih juga semua anak-anak hebat. Ibu ucapkan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PPL untuk siklus 2 kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.